bantuan atau membantu terhadap yang kena bencana itu sangat baik. Namun kalau ngakalin bantuan orang lain dibungkus, di packaging dengan dirinya, itu menjadi masalah. Ini ada yang dilaporkan ke KPK Bupati Cianjur. Katanya sih ada hubungannya dengan packaging dan ada hubungannya dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak tahu menahu hal itu. Apakah hal ini terjadi yang sebenarnya? Seandainya itu terjadi, ini adalah petaka dalam bantuan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bencana terjadi di mana-mana dan bantuan silih berganti datang karena peduli terhadap bencana. Namun kalau ada yang menyalahgunakan, itu membahayakan. Ya, ini kita akan membaca beberapa media, apakah betul ada penyalahgunaan atau tidak. Ayo, pertama kita baca di Kompas, Bupati Cianjur dilaporkan lagi ke KPK, total ada 2 laporan dugaan korupsi bantuan gempa. Kemudian yang kedua adalah Bupati Cianjur di Tempo, Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK, anggota DPR, moral hazard yang susah diterima akal sehat. Selanjutnya di CNN Indonesia, diduga selewengkan bantuan gempa, Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK. Semuanya hampir senada. Kemudian di Detik News, Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK dugaan penyelewengan bantuan korban gempa. Dan yang terakhir di tempo.go, Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK, PDIP tak tahu menahu pengemasan ulang bantuan korban gempa. Pilih yang mana kalian? Kita pilih yang Tempo dan Kompas. Nah, meskipun nanti akan kita hubungkan semuanya. Tempo.com, Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK, PDIP tak tahu menahu pengemasan ulang bantuan korban gempa. Ini ada sebuah judul yang sangat menantang. Tempo.co, laporan dugaan penyelewengan bantuan gempa oleh Bupati Cianjur Herman Suherman ke Komisi Pemberantasan Korupsi ditanggapi serius oleh pengurus PDIP Kabupaten Cianjur. Pasalnya, dalam laporan yang disampaikan, Aksena Humanis Response Foundation disebut-sebut bantuan dari Emirates Red Crescent itu dikemas ulang ke partai. Sedangkan Herman diketahui sebagai kader partai tersebut. Maksudnya kok ada hubungannya dengan partai itu? Karena ada hubungannya dengan bupati dari partai tersebut. Ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur Susilowati mengaku tidak tahu dengan berbagai bantuan gempa bumi Cianjur yang masuk dan diterima oleh pemerintah daerah. Jadi pasalnya itu ada sebuah bantuan dari beberapa lembaga asing, yaitu salah satunya dari Aksena Humanis Response Foundation, yang juga dari Emirates Red Crescent. Itu katanya sih, atau disinyalir, di packaging berubah bungkusannya dengan bungkusan dari sebuah partai politik. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong bantuan itu adalah bagus ya. Siapapun yang membantu kepada korban bencana, apalagi itu dihadirkan oleh partai politik, itu sangat bagus. Karena keberadaan partai politik merupakan bagian dari proses menghadirkan kesejahteraan rakyat. Dan partai politik adalah sebuah tempat bagaimana menyampaikan aspirasi rakyat. Tapi yang seandainya bantuan itu sebetulnya dari sebuah lembaga asing dan di packaging dengan sebuah partai,
ini kalau terjadi bermasalah, dan di dalam pemberitaan ini disampaikan seperti itu. Apakah iya atau tidak, kita lihat nanti. Ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur Susilowati mengaku tidak tahu menahu berbagai bantuan gempa bumi Cianjur yang masuk diterima oleh pemerintah daerah. Jadi diklarifikasi oleh PDI Perjuangan. Susi mengatakan berbagai bantuan yang didistribusikan oleh partainya berasal dari bantuan atau donasi para kader dan dari baik tingkat DPP, provinsi ataupun DPC. Oleh DPC diklarifikasi. Katanya berbagai bantuan itu dari berbagai bantuan donasi para kader, DPP, DPW, DPD ataupun DPC. Jadi apakah iya atau tidak, ini adalah sudah diklarifikasi oleh Bu Susilowati yang menjadi ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur. DPC PDIP punya posko induk dan terpisah dari pemerintah daerah. DPC dalam melakukan pendistribusian logistik itu sumbernya gotong royong kader, baik dari DPP, DPD, DPC yang ada di Jawa Barat. Selain itu, Susilowati juga memastikan tidak ada bantuan yang didistribusikan partainya bersumber dari pemerintah daerah. Ya, ini sudah mengatakan tidak ada dari pemerintah daerah. Partai tidak mengetahui dan intervensi terkait dengan bantuan tersebut, jadi tidak tahu kaitan dengan bantuan tersebut. Tapi di sisi yang lain coba kita lihat, DPRD minta kasus ini ditindaklanjuti. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadan, menegaskan dugaan penyelewengan bantuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius, sebab akan menyangkut kepercayaan banyak pihak terkait penyaluran bantuan bagi korban bencana, korban gempa di Cianjur. Ini versi PDI, DPC berbeda dengan versi Ketua DPRD. Bupati Cianjur, Herman Suherman akan melakukan penelusuran dan evaluasi terkait dengan dugaan penyelewengan bantuan luar negeri untuk bencana gempa yang dilaporkan ke KPK. Bupati kan sudah membantah dugaan tersebut, tapi bukan berarti dugaan ini diabaikan begitu saja. Harus ditindaklanjuti, dikhawatirkan memang terjadi penyimpangan. Nah, ini klarifikasi dari Ketua DPRD. Ganjar menyebutkan, Ketua DPRD masih bukan Ganjar Pranowo, Ganjar menyebutkan Bupati Cianjur, Herman Suherman harus membuktikan jika dugaan penyelewengan bantuan yang uang asing untuk gempa itu tidak benar. Kalau memang tidak ada, ya harus dibuktikan supaya tidak mempengaruhi kepercayaan donatur yang sudah dan akan membantu warga terdampak gempa bumi di Cianjur. Disebutkan Ganjar harus ada evaluasi menyeluruh, setiap gudang penyimpanan diperiksa, benar tidak menyalurkan sesuai SOP, atau ternyata memang ada penyimpangan. Ini harus ada atau tidak, pokoknya dibuktikan. Ganjar menegaskan jika ada pejabat yang bermain, maka tindakan tegas harus diberikan supaya menjadi contoh ke depan agar bantuan benar tersalurkan. Ganjar menegaskan jika ada pejabat yang bermain, kalau memang ada yang nakal harus ditindak tegas supaya tidak terulang. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, segera jelaskan kepada publik. Laporan ini harus menjadi pembelajaran agar penyaluran lebih hati-hati, sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Ini juga, dan kalau kita melihat di Kompas, total laporan ada dua laporan. Yang juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Adi Fikri mengatakan pihaknya membenarkan Herman sebelumnya dilaporkan terkait dengan korupsi penyelewengan bantuan asing untuk korban gempa Cianjur. Ali mengatakan KPK akan melakukan verifikasi dan menelaah laporan tersebut guna memastikan kesesuaian administrasi. Ia memastikan KPK melalui petugas pengaduan masyarakat akan berkoordinasi dengan pihak-pihak pelapor mencari data dan informasi. Proses ini, kata Ali, membutuhkan waktu. Tegakkan demokrasi, lawan yang tidak beres.
Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Pecinta masyarakat negeri, itulah sebuah kasus yang terjadi di Cianjur. Bupati katanya menyelewengkan karena dia adalah kader PDI Perjuangan, kemudian dilaporkan seakan-akan menyalahgunakan bantuan dari asing. Meskipun sudah diklarifikasi oleh Ketua DPC bahwa tidak terjadi, tetapi Ketua DPRD mengatakan ya harus dibuktikan supaya dua laporan yang ada di KPK itu benar atau tidak. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bantuan kepada yang sedang kena bencana itu adalah baik. Jadi ya siapapun, apakah dari dalam negeri ataupun dari asing, apakah dari pemerintah atau dari partai politik, itu semuanya baik selama tidak ada semacam permintaan tertentu atau kami membantu maka harus begini, bukan. Selama itu adalah bantuan maka adalah baik. Jadi tidak ada bantuan yang tidak baik. Kedua, namun kalau bantuannya itu disampaikan kepada yang menerima dengan penyalahgunaan wewenang, maksudnya disalahgunakan. Misalkan kalau dalam laporan ini kan itu sebenarnya bantuan asing tapi dilabelin oleh sebuah lembaga. Itu kalau ini terjadi, ini tidak benar. Namun dalam kasus Cianjur ini kita masih menunggu bagaimana respon KPK. Apakah memang terjadi atau tidak? Ya siapapun boleh sih melaporkan, mau melaporkan saja. Adapun apakah benar atau tidak, apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak, itu adalah wilayah yang mendapatkan laporan. Di sini adalah KPK. Jadi kita boleh mendapatkan informasi ini, tetapi tidak boleh langsung mengatakan itu benar. Kita tunggu dalam perjalanannya. Kemudian yang ketiga, apakah klarifikasi dari ketua PDI tersebut atau klarifikasi dari ketua DPRD itu benar atau tidak? Ya di dalam media ya semuanya merasakan pada keyakinan masing-masing. Jadi masih ada sebuah proses nantinya apakah ini akan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Tetapi yang keempat, ini yang perlu kita perhatikan. Ini laporan penyalahgunaan bantuan, ini dugaan penyalahgunaan kewenangan bantuan dari asing kemudian dilabeli oleh partai. Apakah ini adalah masuk ranah KPK? Menurut saya sih laporan ini agak salah alamat ya. Jadi salah alamatnya yaitu KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi apakah terjadi korupsi dalam proses itu? Seandainya iya, itu mungkin masuk ranah KPK. Namun kalau masalah bantuan, ya sebaiknya bukan ke KPK dong, tetapi dilaporkan kepada misalkan penegak hukum yang lain, misalkan kepolisian ataupun kejaksaan. Tapi memang perlu diklarifikasi, ini seandainya ada teman yang melaporkan tersebut, perlu diklarifikasi di komen di sini, apakah memang ini adalah mengarah ada hubungannya dengan sebuah korupsi. Kalau ngomong korupsi itu kan sebetulnya bagaimana APBN atau APBD ya hubungannya dengan keuangan. APBN ataupun APBD yang ada hubungannya dengan sebuah misalkan bantuan dan kemudian dikorupsi, pasti itu akan KPK mempunyai kewenangan. Namun kalau ini adalah bantuan yang sifatnya seperti, meskipun ini ada terjadi memberikan packaging yang berbeda, menurut saya sih kurang tepat ya. Sehingga
Ya boleh saja ini dilaporkan ke KPK, tapi kita tunggu saja tentang oleh KPK, tapi juga belum tentu apakah ini diterima atau tidak. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pecinta masa depan negeri. Namun sebetulnya yang menjadi problem adalah tidak hanya terjadi di Cianjur ataupun partai salah satu partai. Siapapun partainya, dimanapun tempatnya, bantuan itu adalah baik. Namun kalau disalahgunakan, misalkan packaging itu kemudian dirubah, itu adalah merampas hak-hak para korban bencana. Dan sebetulnya yang memberikan dengan bantuan itu sudah secara ikhlas, tanpa harus ada embel-embel, tanpa harus label-label. Namun mengapa sih harus menyalahgunakan kewenangan seandainya itu terjadi? Jadi kan sekarang itu kan bencana di mana-mana ya. Ini merupakan cermin supaya kalian yang kebetulan mendapatkan amanah untuk mendistribusikan barang-barang jangan sampai terjadi. Meskipun mungkin di KPK tidak tembus misalkan, tetapi para penegak hukum lainnya sangat mungkin mempunyai keberanian untuk memproses terkait dengan misalkan pidana. Ya, pidana yang sebetulnya kelihatannya sederhana. Kalian tidak mengambil barangnya, tetapi tetapi diberi label lain. Ini adalah ya termasuk pidana. Kalian bisa berkomentar di bawah ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ya, kita tunggu saja apakah terjadi sebuah pembelokan packaging dan apakah bagaimana KPK nanti meresponnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.